Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sesi kedua kita sesikan dengan baik. Dan untuk kesimpulan dari sesi kedua tadi, yang pertama itu jangan salahkan lingkungan atau orang lain dulu ketika anak kita salah. Mungkin kita yang harus sebagai orang tua introspeksi dulu. Dan kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap teman yang buruk. Nah, ini mungkin PR untuk kita semuanya. Dan yang terakhir tadi membahagiakan istri. Nah, ini adalah PR juga bagi bapak-bapak semuanya. Untuk selanjutnya tanya jawab ya. Mungkin ini sudah ada dari ladies first dulu ya Pak. Iya. Itu dari Akhwat. Iya. Ini langsung Anda bacakan ya, boleh ya? Ini gimana? Antum bacain aja deh. Saya nggak bisa baca tulisannya biasa. Tulisannya kayak dokter. Dokter ya. Nanti apoteker yang bacain. Bismillah ya, dan bisa dipahami. Izin bertanya Ustaz, setelah suami saya bertambah istri, ketika saya baca Itu ya. Sebenarnya saya bisa baca tapi takut. Setelah suami saya bertambah istri malah tambah giat bekerja. Padahal usia sudah 45 tahun ke atas. Anda sudah mengingatkan untuk banyak berdoa untuk akhirat. Insyaallah ya. Mohon supaya dan untuk banyak berkumpul dengan anak dan istri. Mohon solusinya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya, masya Allah ya. Ini harusnya ditanya kepada praktisi gitu ya. Iya. Kalau saya masih muwahhidin khaifin, masih muwahhid saya. Saya dia. Iya, sebenarnya apa ya? Kadang-kadang apa ya? Ini ada ya dalam ilmu psikologinya ya. Saya jawab dari sisi itu aja ya. Sebenarnya beberapa istri itu dia itu mengeluhkan waktunya kurang karena tidak maksimalnya waktu ketika berkumpul dengan keluarga. Sebenarnya waktu berkumpul dengan anak dan istri itu sebenarnya bisa jadi banyak, tetapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Kenapa nggak bisa maksimal? Godaan besarnya gadget, HP, dan yang lain-lain. Bisa jadi ini kan, bisa jadi. Saya pernah ngerasain juga ya. Dari habis asar sampai malam nggak ada kegiatan, ngumpul di rumah pokoknya. Tapi karena ada urusan yayasan, urusan apa, jadi keganggu, jadi nggak efektif. Sebenarnya waktu banyak tapi tidak efektif. Nah ini yang dikeluhkan sebagian istri. Ada sebagian ustadz yang sibuk sana, sibuk sini, dakwah sana, tapi istrinya merasakan sudah cukup perhatian. Ada ustadz, beberapa ustadz dakwah sana sini. Bahkan dia juga punya istrinya 2. Ada, saya kenal. Dia sering banget keluar kota. Tapi istrinya merasa dapat perhatian juga. Kenapa? Karena ketika sudah ngumpul maksimal, efektif ngumpulnya. Nggak pakai ganggu HP, nggak pakai apa, ngumpul bener, ngobrol yang bener, ya dia dengarkan curhat istrinya, dia carikan solusinya, dia apakan sehingga istrinya merasakan kebahagiaan seperti itu. Jadi ini kan masalah apa ya? Bisa jadi walau alam ya, kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi mungkin waktu cukup tetapi mungkin tidak maksimal. Makanya itu saya berusaha ya. Kalau sampai rumah habis maghrib itu HP saya taruh. Nanti jam 9, jam 10 baru saya pegang lagi. Karena saya merasakan ini mengganggu kebahagiaan saya. Nanti kalau sudah pegang HP jawab itu nggak konsen gitu loh. Karena salah satu kebahagiaan saya adalah kalau sudah apa ya, ketika menerima setoran anak-anak itu saya bahagia, itu senang. Anak-anak duduk sini, dia ngantri nyetor hafalan ke saya dengar setorannya dia, itu kebahagiaan yang menurut saya nggak tergantikan, nggak mau saya ganti. Jadi kita usahain. Ini bikin gak efektif ngumpul walaupun sedikit. Jadi kita usahain waktu sedikit tapi efektif bener. Hilangkan HP, hilangin apa, ngobrol. Ya, denger curhatnya istri, denger apa dia mau apa, denger dia cerita anak kita pendidikan gini begini, dengerin semuanya, cari solusinya apa gitu, seperti itu. Mungkin ya, tinggal masalah mengefektifkan waktu berkumpul gitu. Insyaallah demikian.
Ini ada 4 pertanyaan, mungkin kita pilih salah satu. Iya, salah satu aja insya Allah. Mungkin yang nomor 3 bisa pilih. Bagaimana menebus kesalahan kami kepada anak-anak dalam mendidik? Ya, maksudnya mungkin lalai dulu ya. Iya, lalai. Iya, mungkin ini ya sama juga, saya juga merasakan demikian berarti ya. Bagaimana cara kita menebus berarti ya? Lalai dulu ya, pokoknya nggak perhatian. Yang pertama minta maaf. Jadi nggak ada salahnya kita minta maaf sama anak. Bahkan dalam ilmu psikologi juga itu tidak akan menurunkan muruah dan kehormatan serta wibawa orang tua kalau kita minta maaf sama anak. Minta maaf sama anak. Jangan gengsi. Saya juga ini baru-baru tobat gini makanya. Baru-baru tobat ini. Baru-baru tobat ya, baru apa namanya? Mulai belajar lagi, mulai ini lagi, baru berusaha memahami anak. Dan salah satu ilmu yang saya dapat itu minta maaf sama anak itu tidak akan mengurangi wibawa orang tua. Jadi saya berapa kali minta maaf sama anak. Saya bilang, ya Abi minta maaf ya, nggak bisa ini, saya ulang-ulang. Terutama anak perempuan, biasakan laki-laki minta maaf sering. Ya Abi sudah ini mau pergi, nggak bisa ngajak jalan-jalan. Abi minta maaf ya, nggak apa-apa ya, maafin ya. Minta maaf sama anak, itu nggak apa-apa, nggak akan ngurangin wibawa. Dan itu melatih dia juga minta maaf. Ada berapa kali lagi ada momen apa begitu ya nggak bisa ngajak jalan-jalan, misalnya kan habis setoran hafalan kadang-kadang apa ya ada urusan apa nggak bisa beli es krim, saya minta maaf ya, maaf ya kita ini ya, besok insya Allah deh bisa, minta maaf nggak bisa, minta maaf itu ucapin itu nggak apa-apa. Makanya sekarang kalau pengen nebus nggak apa-apa, ngomong baik-baik sama anak ya, tergantung usia ya. Kalau dia SMP, SMA mungkin sudah paham, jelasin baik-baik. Nah, Abi Umi minta maaf ya, dulu Abi Umi dulu sibuk apa dan sebagainya, nggak tahu, minta maaf aja nggak apa-apa, jelasin. Sekarang enggak deh, Abi sudah ini lagi, sekarang ini deh berusaha apa jalan-jalan apa, kita gini lagi, jelasin, ngomong sama anak minta maaf. Dan setahu saya itu dalam ilmu psikologi nggak apa-apa, minta maaf, jelasin. Dan tentu sekarang ditebus berarti ya, ditebus ya, perhatian, jalan-jalan itu hak mereka, itu jalan ke pantai, jalan kemana, ngobrol-ngobrol, main-main dan sebagainya seperti itu ya. Mungkin demikian Sob. Untuk yang Ikhwan mungkin ada yang dari sebelah kanan saya. Langsung mau langsung Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam. Kan kita berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak. Salah satunya mungkin di sekolah, kita harus mendidikan sekolah itu buat anak. Nah, kalau misalkan kita berniat ingin menyekolahkan di pesantren, SMP seperti itu, tapi secara anaknya kalau ditanya dia tidak mau menolak seperti itu. Nah, kita cenderung kan memaksa kepada anak tersebut agar dia mau ke sekolah, kan kita khawatir dia itu bergaul lagi gimana di sekolah seperti itu. Nah, nanti secara psikologis kalau kita paksakan mereka di pesantren, terus dia mau menjalankan sekolah itu, nanti itu enggak itu tidak. Ya, oke. Ya, jawabannya tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa anak. Ya, nggak boleh. Secara ilmu psikologi nggak boleh dipaksa. Hal yang lebih penting aja nggak boleh dipaksa. Urusan agama, la ikraha fid din. Urusan agama apa coba? Segalanya itu. La ikraha fid din, nggak boleh dipaksa. Apalagi sekedar milih sekolah. Ya, pesantren nggak pesantren sama-sama belajar kan, tetap ya. Jadi anak-anak apapun nggak boleh dipaksa. Ya, tidak boleh dipaksa. Kecuali hal-hal yang prinsipal gitu ya. Anak-anak nggak mau jilbaban ya dipaksa, ini sudah balik ya. Itu dipaksa mah itu, dijelasin. Tapi kalau hal-hal seperti ini kan masih choice gitu kan ya, masih pilihan ya. Mondok apa nggak mondok? Artinya ini kalau nggak dipilih ini bukan maksiat, ini bukan maksiat kan gitu ya. Nah, kalau dalam hal seperti itu, dalam khiyarat, pilihan bahasanya ya, nggak boleh dipaksa anak-anak. Kita orang tua hanya bisa menjelaskan lobby-lobby gitu. Lobby-lobby. Yang penting enak terpaksa. Contoh misalnya kalau terpaksa sekali masuk pondok pesantren, mungkin lobby-lobbynya begini.
kalau dia nggak mau masuk pesantren, ntar adik coba dulu deh masuk pondok pesantren, kalau nggak betah boleh keluar, kan gitu. Akhirnya dia kan, oh iya boleh deh. Yang penting kan dia mau gitu ya, jangan terpaksa. Seperti itu. Coba dulu, nanti kalau nggak betah ini. Dan kita pun bagaimana caranya berusaha menjelaskan apa dan sebagainya. Mungkin dia terpaksa itu karena kita nggak bisa jelasin dengan baik kan gitu ya. Lobby-lobbynya kurang gitu. Atau jangan-jangan kita, dek kamu masuk pesantren aja doh. Biar kamu gini, nggak jelasin, nggak ada pendekatan, nggak ada apa, dek. Abi tuh suka kamu ntar hafal Quran, senang banget. Nanti begini, mungkin itu, mungkin apa ya, kita yang kurang lobby-lobbynya ke anak, jelasin dengan baik-baik, duduk yang baik. Mungkin kalau anak perempuan ya diajak jalan-jalan, ya, ajak makan dulu atau apa. Kemudian ya Abi suka kamu tuh hafal Quran dan bisanya yang paling memungkinkan kamu masuk pondok gitu ya. Duduk yang baik apa. Mungkin kita cuma apa ya, dogma doang ya, dia nggak mau gitu kan. Jadi ibaratnya sekali lagi tadi, jangan salahkan orang lain, salahkan kita gitu ya. Mungkin gitu lobby-lobbynya kayak lobby ke anaknya. Ya ajak makan, ajak apa seperti itu ya. Mungkin demikian insyaallah. Sudah lagi yang Ikhwan. Silakan. Salam. Gimana nih? Insyaallah saya bisa menangkap ya bagaimana cara anak kita melakukan kebaikan atas dasar apa? Keimanan, rasa cinta gitu. Seperti itu ya sopan santun. Iya, memang bagaimana bisa seperti itu? Pertama ya anak kita ya harus kita jelaskan dengan ilmu. Terus yang kedua yang paling penting adalah contoh, yaitu contoh dari orang tuanya. Contoh dari orang tuanya. Jadi kita jangan berharap anak kita tuh rajin sholat, kita nggak pernah sholat di rumah gitu. Kita buktikan orang tuanya itu ngaji apa gitu. Ya. Jadi dia ngelihat orang tuanya. Ya, contohnya kita kan sudah ngaji nih. Biasanya kalau sudah belajar agama, baca Al-Qur'an kan jadi kebutuhan kan. Tiap hari baca Al-Qur'an itu kebutuhan. Kalau nggak ngaji sehari itu kayak gimana kayaknya ya? Hampa gitu. Ya, kita kan gitu ya. Sehari harus ada ayat yang dibaca. Pagi, siang, sore, malam. Harus ada. Dan sudah prinsip muslim gitu. Kalau kita nggak baca Al-Qur'an sehari itu ada yang kurang. Sehingga itu pemandangan yang dilihat sehari oleh anak. Habis sholat subuh, itu pasti kebiasaan kita ngaji. Emang bapak saya ngapain sini? Bapak saya, oh dia ngaji. Dia gitu. Saya pernah ditanya sama anak. Ditanya sama anak nih. Bapak nih kok sampai rumah ngaji gitu kan, baca Al-Qur'an. Maghrib juga itu, kalau nggak sempat maghrib saya baca ngaji. Ditanya, kenapa bapak ngaji terus? Bilangnya. Saya jawab, saya jelaskan. Iya nak, karena kalau Abi nggak ngaji rasanya nggak tenang, nggak hampa, dan ini yang bikin Abi semangat kalau saya ngaji lama. Itu ditanya, dia ngelihat. Ya, di rumah juga, di rumah itu insya Allah lah tiap hari sholat duha, insya Allah. Sebelum berangkat kantor, mandi, wudu, sebelum berangkat kantor sholat duha dulu. Dilihat sama anak. Kenapa? Kalau ditanya dijelasin ya ini begini. Nah dari situ, ya. Dan insya Allah para jamaah pasti punya pengalaman ini. Semuanya punya pengalaman. Ketika kita sholat, anak kita yang 1 tahun, 2 tahun ikut sholat di samping. Pasti semua pengalaman, ya nggak? Ya kan? Ya. Saya 5 anak saya hampir semuanya begitu. Saya sholat di rumah, sebelah ikutan sholat, ikut gerakan, ikut ini, karena lihat orang tuanya. Jadi masalah itu semua kita bangun dari awal dan bangun orang tuanya, begitulah. Orang tuanya, dan selebihnya adalah dengan ilmu dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa satu lagi, kita lupa ya. Satu lagi yang tadi saya belum bahas di buku adalah pertama doa dan sholat. Ada perkataan ulama mengatakan saya menambah rakaat sholat karena nambah anak. Terus yang kedua satu lagi, kita doakan anak sama istri kita.
Sekarang pertanyaan, pernah nggak jamaah doa sebut nama anak-anaknya satu persatu? Pernah nggak jamaah kalau doa nyebut nama anaknya satu persatu? Pernah? Pernah. Kalau pernah, alhamdulillah. Kalau belum pernah, sekarang harus. Ketika sujud sholat nanti sebut, atau sekarang sebut namanya satu persatu anak kita. Istri kita sebut namanya juga. Itu lebih mengena. Sebut. Punya 5 anak, sebut namanya. Allahumma hdi. Misalnya Allahumma hdi fulanah, Allahumma hdi Muhammad, Allahumma hdi Ahmad. Ya Allah, berikan hidayah pada Ahmad anakku, berikan hidayah pada ini. Sebut satu persatu. Semua nama istri, nama anak kita sebut. Dalam doa kita disebut. Kalau nggak pernah, sekarang sebut satu persatu. Kalau saya usahakan pernah, minimal pernah ya. Ingat minimal pernah. Ya Allah, berikan hidayah pada anakku. Bahkan saya sebut anak pertama saya ini dia agak kurang dia agak begini. Ya Allah, tolong luruskan. Yang satunya ini dia ada hiperaktif, tolong diginiin. Yang kedua ini dia tolong berikan hidayah. Yang laki-laki saya doain mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah kepada anakku Muhammad, jadikan dia ulama ya Allah, jadikan dia bermanfaat gitu. Sebut namanya gitu. Itu juga salah satu yang banyak membantu. Demikian soal. Saya bertanya kembali. Bagaimana cara seorang wanita saat awal memilih seorang calon suami nantinya akan sevisi dan misi nantinya dalam pendidikan biar agar bersih dan tips untuk mencari calon suami. Tips mencari calon suami begitu ya, Masya Allah. Ya sebenarnya tips paling pertama ya kita perbaiki diri dulu gitu ya. Paling pertama ya. Ya dalam keumuman ayat al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. At-tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibah. Itu kan gambaran umum ayat. Ya kalau kita baik-baik nanti Allah akan datangkan yang baik-baik gitu. Kalau kita buruk, Allah datangkan yang buruk-buruk. Itu kan secara umum ayat. Ya kan? Dan secara psikologi iya. Nggak mungkin misalnya, mohon maaf ya, misalnya apa ya, pelacur gitu, dia pasti nanti apa ya nyarinya di situ. Ya anak-anak jalanan apa gitu nanti kan ngobrolnya di situ, jodohnya di situ juga gitu. Nggak mungkin tiba-tiba jodohnya ustadz gitu. Enggak. Ini secara umum yang begitu. Jadi intinya ya biar dapat jodoh yang baik ya perbaiki diri kita dulu tadi keumuman ayat. Nanti Allah akan datangkan yang baik-baik. Ya, nah kemudian selanjutnya cara mendatangkan jodoh ini buat perempuan atau laki-laki nih? Perempuan. Oh perempuan ya. Kemudian salah satu yang cara mendapatkan jodoh yang baik, cara mendapatkan jodoh yang baik juga adalah melaksanakan beberapa sunnah matrukah, sunnah yang ditinggalkan. Yaitu apa? Pertama minta tolong bapak sama adik nyariin. Minta tolong bapak sama anak laki-laki sama saudara laki-lakinya mencarikan jodoh. Minta tolong dicarikan jodoh yang soleh dan soleha. Nah ini bawa bapak ini cariin. Ini sunnah yang ditinggalkan banyak kaum muslimin sekarang. Nyariin jodoh untuk anak perempuannya dan saudari perempuannya. Carikan. Ada anak yang ada suami, ada laki-laki apa bujang soleh, bertanggung jawab, cukup, mau inilah. Kenapa nggak tawarin anak kita? Pede aja nawarin. Kalau ditolak ya sudah. Kenapa enggak? Ini yang banyak. Tawarin. Banyak yang dilakukan oleh sahabat. Ditinggalkan banyak kaum muslimin sekarang. Ini yang menyebabkan banyak perempuan menyesal, menangis. Mendapatkan ternyata laki-lakinya, suaminya seburuk-buruk laki-laki. Ternyata suaminya adalah serigala berbulu domba. Kenapa? Karena di zaman ini perempuan milih sendiri, nyari sendiri, akhirnya tertipu. Kan sekarang begitu, nyari sendiri kan? Iya. Dan ketika ngomong ke bapaknya, cuma sekedar resmi doang. Kalau nggak dikabulkan sama bapaknya, bunuh diri, ngancem-ngancem bapaknya. Kenapa kalau perempuan milih laki-laki sendiri, itu banyak yang tertipu? Karena perempuan main perasaan. Itulah kenapa hadisnya berbunyi la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah kecuali ada wali. Disitulah fungsi wali. Bapaknya, abangnya. Dia yang ngecek.
Ini laki-laki ini bagus apa enggak? Karena yang bisa ngecek laki-laki ini sesama laki-laki. Dia buaya apa enggak? Dia serigala apa enggak? Yang bisa laki-laki. Kalau perempuan enggak. Perempuan itu biar serigala yang datang, tapi dia datang. Hujan-hujan lebat, bawa bunga, bawa coklat, kepak-lepak udah. Padahal yang datang serigala, perempuan. Ya, hujan lebat datang. Saya hujan-hujan gini tetap berusaha datang, Dek. Ini sedikit bunga sama coklat, udah kelepak-lepak. Padahal yang datang serigala. Bilang ngancam bapaknya, "Pak, tolong nikahi, Pak. Kalau nggak mau nikahi, saya bunuh diri aja." Kasus seperti ini banyak. Dan ketika nikah nyesal, nangis, curhat sana, curhat sini, suamiku ini. Dan sekarang banyak. Belum lagi serigala. Ada serigala dunia maya sama juga. Karena nyari sendiri. Banyak serigala dunia maya. Ihwan alun nazar wa ta'aruf. Dikit-dikit minta nazar, dikit-dikit ta'aruf. Banyak awat-awat korban. Dikirim puisi, dikirim kelepak-kelepak. Masya Allah, soleh banget. Dari mana tahu soleh? Postingannya soleh-soleh semua. Kopas. Minta nikah, pas sudah nikah serigala. Itu masuk hadis la nikahilah waliyin. Bapaknya yang ketok palu, abangnya yang ketok palu. Karena cuma abang sama bapak yang tahu laki-laki ini. Perempuan nggak bisa, jangan. Abang, kita tahu. Coba aja misalnya kita bapak nih. Saya mau nikahin anak perempuan saya. Kalau laki-laki mikirnya logika, dia teliti dia anaknya nih. Dia ngaji beneran nggak? Tanya ustadz, tanya apa, tanya ini enggak. Kalau perempuan nggak bisa. Makanya begitu. Makanya ini salah satu cara ya. Ahwat itu minta tolong bapaknya, abangnya nyariin yang bagus. Jangan dia yang milih sendiri. Kalau dia milih sendiri pakai perasaan semua. Banyak cerita, terlalu banyak cerita nih. Para ibu, istri nangis, suaminya nggak bertanggung jawab, malas kerja, malas ini. Suaminya katanya ikhwan, aktivis apa, ternyata malas kerja, nggak mau kerja. Ketika disuruh kerja berdalih kona'ah dong. Seperti itu. Jadi itu ya salah satu dan yang lainnya masih banyak kawan-kawan. Alhamdulillah, tadi sesi kedua materi sekaligus tanya jawab dari peserta seminar pendidikan pada hari ini sudah kita selesaikan. Dan untuk selanjutnya kita ada kuis, insyaallah. Ada kuis dan sebelumnya kami promosikan kuis ini disponsori oleh Elmika Hijrah. Dan Ustaz, satu pertanyaan buat Ikhwan dulu. Iya. Ada pertanyaannya buat Ikhwan. Hadiahnya apa nih hadiahnya? Hadiahnya nanti. Kalau nggak ditampilin ragu-ragu nih. Oh, gitu. Insya Allah hadiahnya memuaskan. Kalau ya, oh itu ada depan, masya Allah ya. Berapa orang? Hah? 3 Ikhwan, 4 akhwat ya. Ada 4 hadiah? 7 hadiah ya. Oh ya, berarti ya pertanyaan ini aja deh. Kan Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa menempuh perjalanan menuntut ilmu ya, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Pertanyaannya, siapa yang paling jauh rumahnya datang ke sini? Yang paling jauh. Yang paling jauh Bekasi. Paling jauh datang ya. Insyaallah. Yang paling jauh Ikhwan dan Ahwat dapat 1. Ini masih ada pertanyaan lagi ya? Oh, iya. Ya, insyaallah. Dari mana? Dari Bekasi. Bekasi ada 3 orang. Nah, itu ditafsil. Bekasi mana dulu? Bekasinya mana? Saya dari Tangerang. Oh, Tangerang paling jauh itu. Tangerang paling jauh. Ya, sengaja datang dari Tangerang ya? Iya, berarti ya paling jauh insyaallah. Udah ya. Yang Ahwat juga? Yang Ahwat? Hah? Yang Ahwat ada yang paling jauh? Paling jauh yang Ahwat ada? Ntar istrinya.
Ganti pertanyaan ya. Ya, yang ahwat perhatiin pertanyaannya. Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahilah yang penyayang dan banyak anaknya. Pertanyaannya, siapa paling banyak anaknya? Anaknya 9, 10. Seperti pernah kalau gitu. Hah? 9. Panitia enggak? Yang anaknya 9 ada. Untuk ahwat ini untuk ahwat. 9. Saya awal. 10. 10 ada. 11. 11 ada 11. 5. 6. 9. Masya Allah. Catat namanya ya. Ada 9. Masya Allah ada 9. Ada 9. Ada 9, insyaallah dapat ya. Udah, pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi ya. Pertanyaan, perhatikan pertanyaan. Ini untuk Ikhwan atau ahwat? Ikhwan. Oh, pertanyaan untuk Ikhwan. Nih pertanyaan untuk Ikhwan, ada riwayat dari Ibnu Abbas, "Fatazawwaj fa inna khaira hazil ummah aktsaruha nisaan." Menikahlah, sesungguhnya yang sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Sehingga pertanyaannya adalah ya. Ini maaf, saya cuma baca athar ini loh. Baca athar ya. Jadi pertanyaan enggak nih? Boleh Ustaz. Iya boleh katanya, udah ya. Kalau ada pertanyaan siapa nih? Pertanyaan tadi aksaruhan nisaan, yang paling banyak istrinya gitu loh. Yang paling banyak istrinya. Silakan sebelah kanan. Ayo. Gak ada. 2, 3. Oh, Mas Muhammad tafadhol. Ya nggak apa-apa deh ya. Mungkin 2 saat hadiah Ustaz. Iya 2 ya. Masih ada nggak nih pertanyaan lagi nggak nih? Ada berapa lagi satu Ustaz? Berapa lagi ada? 3 ya. Yang akhwat. Yang ahwat ya. Yang ahwat ya. Pertanyaan apa yang ahwat ya lagi ya? Ya udah, kalau yang ahwat berarti 3 untuk ahwat ya. Ya udah, kita bacain hadis saja dah. Laisa minna ma la yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Bukan bagian dari kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati yang tua. Pertanyaannya, siapa yang paling tua, siapa yang paling muda? Ahwat yang paling tua usia berapa? 70? 80? Ini buat yang ahwat katanya. Yang paling tua sama paling muda. 68 berapa? 68 sampai yang paling tua. Masya Allah 68, yang mudah-mudahan berkah ya. Jangan kalah yang muda. Yang paling muda tapi udah balik. Yang paling muda sudah. Hah? Yang paling muda ada Yang paling muda tapi udah balik. sudah balik. Yang paling muda tapi sudah balik. Karena kalau belum balik ntar bayinya dapat. 17. Angkat tangan. 17. 17 ada, kami ada 17. 7 paling muda 17. Yang sudah balik. Iya. Sudah balik. Sudah balik ya. Kalau nggak balik nanti bayinya dapat. Ya, bayi-bayi dapat ya. 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 17 Ya. tadi ada 17. 17. Ya udah, yang dapat 17 yang dapat ya, oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Hah? Oh, paling tua Ikhwan ada juga. Oh, ada juga nih paling tua Ikhwan nih terakhir. Siapa tadi? Oh ya, masuk Pak, masuk Pak. Fadol. Boleh Pak, Masya Allah ya. Dianterin. Tolong diantarkan. Berapa lagi sisanya? Habis ya? Habis ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah ya.
Alhamdulillah tadi kuis sudah kita berikan, mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat bagi yang mendapatkannya dan juga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya penyerahan plakat yang akan insyaallah diwakili oleh Bapak Ustaz Irfan Abidar. Kepada Ustaz Irfan Abidar kami persilakan. Oh iya, betul. Ini benar-benar tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana dapat jodoh yang baik, gitu kan? Ini bukan promosi tapi marketing. Kalau promosi itu disebut harganya harga promo. Jadi kalau marketing harganya bisa mahal. Nah, kebetulan beliau ini adalah alumni dari Mahal ini Jogja. Itu biasanya mahasiswa UGM dan sekitarnya UI dan seterusnya. Ini tolong di marketingkan. Oh iya. Alumni pesantren kampung santri, masya Allah, ya, ustazah semuanya bisa dibuktikan. Jadi kita sudah menjelang meluluskan santri, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mendapat jodoh-jodoh yang baik. Jodoh-jodoh yang secara dunia yang berprestasi dan kemampuan agamanya juga. Mereka adalah para penuntut ilmu semuanya. Tolong saya berharap silakan dimanfaatkan Mahal Ilmi Yogyakarta. Santri-santri siap ya. Ini pertanyaan masuk Ustaz Agus ngomong. Ini nyari yang dokter atau gimana? Yang dokter dia punya banyak kaitan. Jadi kita nggak perlu jadi dokter. Ya, ada memang sekolah kita. Ya, betul. Betul saja. Nggak perlu sekolah dokter. Kalau dapat suami dokter itu pun dipanggil bu dokter. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semuanya. Sedikit karena saya punya anak perempuan banyak Ustaz. Sekarang itu anak perempuan yang kami didik itu 100. Ya, akhwat semuanya, cantik semuanya. Semuanya tidak ada yang ganteng. Alhamdulillah. Jadi ini teknik marketing yang mau tidak mau harus kita cepat-cepat lakukan. Kalau nggak kita duluan. Kita harus cepat-cepat agar anak-anak kita ini diboyong semuanya. Lulus dari kampung santri. Dengan tema Ibu Madrasah dan Ayah Kepala Sekolah bersama Ustaz Rehanul Bahrain MSc SPPK di pesantren Kampung Santri. Dan ucapan terima kasih juga untuk LBK Hijrah, Kopi Areta dan para donatur yang telah mensupport acara pendidikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir ucapan terima kasih kami sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia Universe TDP KS 01. Ini adalah kelas 12 kelas akhir dari pesantren Kampung Santri yang sudah mempersiapkan acara seminar dengan sebaik-baiknya sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Semoga menjadi amal soleh bagi mereka. Amin amin ya Allah. Saya Firman Firdaus mohon pamit.
Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dari Kampung Santri untuk negeri, Kampung Santri tetap di hati, Kampung Santri mendidik generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.